Komisi Pemilihan Umum sudah resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 pada 20 Maret kemarin. Sembari menunggu proses gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, PDIP kembali menjadi jawara di Pileg 2024 ini, disusul Partai Golkar dan kemudian Gerindra di posisi ketiga. Jika merujuk pada koalisi Pilpres, koalisi Anies Muhaimin berhasil meloloskan 3 parpol. Di koalisi Prabowo Gibran, 4 partai lolos ke Senayan, sementara koalisi Ganjar hanya menyisakan PDI Perjuangan. Keberadaan parpol koalisi ini menjadi krusial, mengingat peta persaingan siapa yang akan menjadi DPR 1. Terlebih, beberapa hari terakhir ini, wacana tarik ulur perubahan Undang-Undang MD3 begitu hangat diperbincangkan. PDI Perjuangan tentu harap-harap cemas peristiwa di 2014 akan terulang kembali. Sebagai pemenang dan pemilik suara terbanyak, kader PDIP saat itu tidak menduduki jabatan Ketua DPR. Sebaliknya, kader Golkar lah yang menjadi Ketua DPR. Kini peristiwa yang sama mungkin saja terulang kembali. Terlebih secara hitung-hitungan matematis, PDIP jauh berada di bawah koalisi Prabowo Gibran. Apalagi jika kemudian parpol koalisi 01 memutuskan untuk berubah haluan. Mungkinkah Undang-Undang MD3 kembali direvisi demi memuluskan jalan menuju DPR 1? Bagaimanakah PDIP menyikapi manuver-manuver politik yang mungkin terjadi di beberapa waktu ke depan? Lalu, mengapa posisi Ketua DPR begitu diminati? Apakah sekedar posisi bergengsi, ataukah lebih dari itu merupakan posisi politik yang cukup diperhitungkan demi memuluskan pemerintahan baru di masa yang akan datang? Para narasumber yang akan berbincang mengenai hal ini memang sudah siap untuk bisa memberikan pandangannya. Tapi saya akan buka perbincangan malam hari ini dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Saya akan coba ulangi lagi dan juga Anda bisa mengerti apa kemudian yang ada saat ini ataupun dirasakan dialami oleh PDIP. Saya akan bacakan. Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu, ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti. Sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. Kemudian juga Pak Hasto menambahkan, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014. Karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang tidak bisa undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung. Itu menunjukkan suatu ambisi, nafsu, kekuasaan. Karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu. Kita akan perjelas mengenai hal ini, sudah hadir para narasumber baik yang secara daring ataupun juga menemani saya di studio yang akan memberikan pandangannya dari kacamata politik. Pengamat politik Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Putri. Baik, nah nanti juga akan menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Pak Hasto atau Pak Sekjen PDIP ini. Sudah bergabung dengan kita Mas Ahmad Basara, Ketua DPP PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Basara, selamat malam. Salam Mbak Putri, pemirsa TV One, semua narasumber selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Bang Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam Bang Hermawi Taslim. Selamat malam semua. Baik, dan juga baru bergabung dengan kita Wakil Ketua Umum Golkar, ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Basara mungkin bisa membuka perbincangan kita ini dengan menjelaskan kenapa kemudian Pak Hasto sampai melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Bahkan mengatakan kami sudah cukup sabar loh menahan ini semua. 2014 kami tidak bersikap apapun. Apakah saat ini PDIP ini kemudian membaca ada sinyal-sinyal akan kembali lagi hal seperti itu terulang? Mas Basara silakan. Ya Mbak Putri, sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto itu adalah cara beliau untuk mengingatkan bangsa kita, terutama teman-teman di parlemen dan teman-teman di partai politik, bahwa di masa yang lalu kita pernah mencatat nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Salah satu nokta hitam dalam perjalanan bangsa kita dari sekian banyak nokta hitam itu adalah ketika untuk pertama kalinya dalam sebuah negara demokrasi dan oleh bangsa yang mengaku bangsa demokratis, ada partai politik pemenang pemilu legislatif
tidak dapat menjadi pimpinan DPR MPR, apalagi ketua DPR MPR. Peristiwa itulah yang terjadi di tahun 2014 yang lalu. Manakala ketika pertama kalinya PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi JK, yang kemudian pada waktu itu Pileg lebih dahulu daripada Pilpres, dan setelah Pileg kami memenangkan pemilu legislatif pertama kalinya setelah berkuasa di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta-merta setelah itu dulu kita sebut namanya Koalisi Merah Putih, begitu, yang mengusung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa mengusulkan revisi Undang-Undang MD 3, di mana revisi itu kemudian berhasil merubah norma yang mengatur bahwa pemenang pemilu itu otomatis menjadi ketua DPR dan dirubah menjadi proses pemilihan melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Maka untuk pertama kalilah pada waktu itu terjadi di sebuah negara demokrasi oleh bangsa yang demokratis, pemenang pemilu yang mendapatkan mandat daulat rakyat terbesar di pemilu 2014 tidak dapat menjadi pimpinan DPR, MPR, apalagi ketua DPR, MPR. Namun dalam perjalanannya terjadi pertaubatan politik. Begitu. Setelah beberapa kali melalui perubahan undang-undang, mulai dari Undang-Undang 27 2009 menjadi Undang-Undang 17 2014, kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang 17 2014, dan direvisi lagi menjadi Undang-Undang 42 2015, hingga kemudian terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, maka kemudian di sana revisi Undang-Undang MD 3 itu dan mengakomodir pemenang pemilu 2014 menjadi pimpinan DPR MPR. Maka pada waktu itu di ujung masa bakti DPR 2014-2019 masuklah dua orang kader PDI Perjuangan, Pak Utut Adianto kemudian menjadi wakil ketua DPR RI, dan kemudian saya menjadi wakil ketua MPR RI. Maka itu kita anggap satu pelajaran sejarah yang kita petik pada waktu itu, bahwa sebenarnya tidak boleh dalam sebuah negara yang mengaku paham demokrasi dengan rakyat atau bangsa yang mengaku bangsa yang demokratis, kedaulatan rakyat dieliminasi hanya karena sebuah pertarungan politik praktis yang terjadi pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu akhirnya menemu solusi terbaik, meskipun kita tahu pada waktu itu akhirnya keberkahan juga tidak datang pada ketua DPR yang mengambil seharusnya jatah PDI Perjuangan. Kita tahu ketua DPR pada waktu itu Pak Setnov ya sempat 2 kali berhenti, sampai akhirnya berhenti secara permanen karena ada permasalahan hukum. Pak Ati Komarudin juga demikian. Harus setelah Pak Bambang Susatyo merevisi Undang-Undang MP 3 dan memasukkan PDI Perjuangan di DPR dan MPR, alhamdulillah beliau selamat menjadi ketua DPR hingga akhir masa jabatannya dan bahkan mendapatkan bonus beliau menjadi ketua MPR Republik Indonesia di periode sekarang ini. Saya kira itu pelajaran berharga dan saya sangat bangga di sini para pembicara teman-teman di partai politik, semuanya dari mantan aktivis kelompok Cipayung, ada Bung Doli dari HMI, Bung Taslim dari Pemkri, saya dari Gemeni, dulu Bang Akbar Tanjung, Pak Siswono dan lain-lain membentuk kelompok Cipayung itu dengan satu cita-cita besar, yaitu Indonesia yang dicita-citakan. Saya kira Indonesia yang diciptakan itu adalah Indonesia yang demokrasinya beradab, demokrasinya saling hormat menghormati, demokrasinya yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Saya kira itu, kalau saya cukup optimis lah bahwa tidak akan ada revisi undang-undang setelah Undang-Undang MD 3 setelah pemilu selesai. Begitu baik. Mbak Putri. Baik, Bang Doli, diingatkan oleh PDIP, Bang Doli, ada pelajaran berharga yang jangan sampai dilupakan 2014, nokta hitam kalau kata Mas Basarah tadi. Walaupun setelah itu ada kemudian pertobatan disebutkan oleh Mas Basarah. Tapi kami juga akan kembali singgung tadi, hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan dibiarkan. Itu pesan dari PDIP, Bang Doli, silakan. Ya, saya tidak ikut terlibat langsung ya pada peristiwa tahun 2014 itu gitu. Tapi juga saya tidak tidak bisa menerima juga kalau kemudian Golkar secara institusi kemudian dipersalahkan ya, kemudian dikaitkan dengan soal ada nokta hitam dan segala macam. Menurut saya itu bagian dari sejarah politik, apalagi kalau kita mau menilai orang per orang, kader kita masing-masing, nanti kita repot bisa jadi panjang gitu ya. Nah, jadi menurut saya biarkanlah itu menjadi sebuah proses sejarah yang sudah berlalu gitu ya. Nah, ke depan saya kira saya mau menyampaikan sikap Golkar ya, karena saya sekarang ada di salah satu pimpinan di Partai Golkar. Kami tentu memahami proses demokrasi yang tentu harus kita terus tumbuhkan ya di Indonesia ini.
Kalau kita lihat dari hasil pemilu dari segi dari suara saja, ya, kami menghormati bahwa dari suara yang sudah dihitung oleh KPU, PDI Perjuangan masih dalam ranking yang teratas, selisih sekitar 2% dengan Partai Golkar, dan kami menghormati hasil itu. Itu hasil yang ditunjukkan, yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada kita semua dalam pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, soal kursi nanti kita lihat, karena KPU secara resmi belum mengumumkan, walaupun kita juga mungkin sudah punya perhitungan masing-masing di dalam partai politik, ya. Nah, apapun hasilnya nanti, tentu kita akan menghormati. Siapa yang menjadi pemenang kita akan akui, siapa yang jadi pemenang nggak kita pungkiri, gitu. Dan kemudian kita tempatkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau kemudian sekarang kita punya undang-undang MD3, siapa yang memiliki kursi tertinggi itu akan jadi ketua DPR, ya saya kira itu akan kita hormati. Itu sikap Partai Golkar sekarang. Baik, melihat perdebatan seperti ini dan juga ada yang membawa mengenai nokta hitam. Iya, baik. Kalau dari lihat penjelasannya Mas Doli, itu jelas sekali saya kira pesan beliau bahwa Golkar akan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi Bung Doli ini kan pimpinan di Komisi 2 yang membidangi pemerintah dalam dan negeri. Ya, saya kira benar kata beliau itu, nanti kita lihat bagaimana finally komposisi kursi DPR setelah mungkin nanti perhitungan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan beliau tadi sudah menggarisbawahi, ya pemenang pemilu ya memang menurut undang-undang existing hari ini adalah Ketua DPR RI. Saya kira sekali lagi itu menjawab optimisme saya di awal pernyataan saya tadi. Baik, cukup yakin Mas Basara dengan apa disampaikan Bang Doli bahwa tidak akan terjadi revisi Undang-Undang MD3, begitu Mas Basara? Iya, kalau dilihat dari narasi yang disampaikan Mas Doli tadi bahwa Golkar akan memegang teguh Undang-Undang MD3 yang berlaku sekarang, di mana di sana diatur bahwa pemenang pemilu pertama akan menjadi ketua DPR dan kemudian 4 orang wakil ketua DPR adalah dari pemenang pemilu suara terbanyak berikutnya. Itu norma yang berlaku di dalam Undang-Undang MD3 yang sekarang ini berlaku, tepatnya di pasal 427D ayat 1. Begitu Mbak Putri. Baik, nanti Bang Doli bisa berikan pandangan juga, Bang Hermawi Taslim juga, termasuk juga Mas Agung catatannya, melihat apa yang terjadi hingga saat ini perebutan kursi menjadi ketua DPR. Karena memang Golkar ataupun juga PDIP menjadi dua partai yang mendapatkan suara tertinggi pada saat pemilu 2024 lalu. Kita akan segera kembali saat lagi.